di Tugu Proklamasi yang tempat bersejarah itu ada koalisi kami membuat deklarasi. Itu ada duta besar Palestina tuh datang ke sana, Pak. Tapi hanya 5 menit di sana terus pergi. Itu agak aneh juga, tidak ikut acara sampai selesai. Biasanya kalau dubes secara ilmu diplomasi, bahasa basi internasional itu kan acara selesai baru pergi kan. Ini kok dubes Palestina meninggalkan tempat sebelum acara selesai, Pak. Please subscribe New Inspiration Channel. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Wah, lagi nyantai nih. Bajunya merah lagi nih. Semerah hatiku, Pak. Wih, ada juga, Pak, segelas anggur merah, Pak, Iya. dan sekuntum mawar merah. Lagu, Pak ya. Oh, itu lagu ya? Bapak senang nggak lagu-lagu jadul, Pak? Suka, Pak. Suka. Penyanyi terkenal zaman dulu waktu Bapak kira-kira waktu masih remaja atau masih muda tuh siapa, Pak? Lokal atau internasional? Waduh, kalau yang lokal siapa? Bimbo, trio Bimbo. Rio Bimbo. Ya, Kalau yang internasional banyak. banyak ya. Genrenya apa? Rock atau Kalau saya jazz, saya lebih ke rock, pop rock ya. pop rock ya? Oh, jadi tidak terlalu cadas gitu lah ya? Nah, Oh, padahal Presiden Indonesia yang sekarang Pak Jokowi oh metal dia. malah metal itu. Kalah saya sama Pak Jokowi. Makanya saya dukung Pak Jokowi, lebih jagoan dia. Begitu ya? Begitu ada. Ternyata Bapak ini kalau gitu musik melo senang juga ya? Enggak terlalu. Ngomong-ngomong soal melo, metal dan sebagainya, juga masalah apa namanya lagu jadul gitu Pak ya. Kan ada masa kini, masa sekarang dan masa depan ya gitu. Nah, menarik nih dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI kemarin yang ke-75, itu upacara di sana kan sebagian disiarkan dengan cara online gitu ya. Artinya nggak sepenuhnya di sana. Jadi social distancingnya jalan tuh, bagus banget itu. Di keesokan harinya tuh ada peristiwa di Tugu Proklamasi yang tempat bersejarah itu ada koalisi kami membuat deklarasi. Ada duta besar Palestina tuh datang ke sana, Pak. Tapi hanya 5 menit di sana terus pergi. Itu agak aneh juga, tidak ikut acara sampai selesai. Biasanya kalau dubes secara ilmu diplomasi, bahasa basi internasional itu kan acara selesai baru pergi kan. Ini kok dubes Palestina meninggalkan tempat sebelum acara selesai, Pak? Iya, ya itulah. Jadi itu koalisi kami, Pak ya, kalau nggak salah apa? Saya lupa itu kepanjangannya apa. Ada menyelamatkan Indonesianya gitu ya. Koalisi kami itu. Kan mereka yang mengundang dubes Palestina ke sana. Iya. Itu Din Samsudin dan kawan-kawan gitu kan. Sebenarnya kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan, mereka bikin deklarasi, ada perbandingan yang sangat berbeda antara sikap istana ketika merayakan 17 Agustus yang benar-benar menjalankan social distancing dengan kami ini yang tidak peduli dengan social distancing. Saya lihat itu di foto itu mereka berdiri rapot ketika baca deklarasi itu. Di foto itu Bapak ada nggak? Ya enggak lah. Saya kan bukan kami gitu. Kalau saya kan kita gitu, sama-sama gitu. Kalau kami kan beda gitu. Oke. Saya nggak bukan bagian dari kami dan tidak merasa diwakili oleh kami. Nah, kemudian soal yang kedua, yang pertama tadi tidak bertanggung jawab ya kami ya terhadap kesehatan ya. Yeah. Dan peraturan pemerintah sebenarnya. Yang kedua soal dubes Palestina. Saya kasihan Pak sama dubes Palestina itu Pak. Menurut saya loh ya, saya bisa salah. Tapi menurut saya dubes Zuhair itu di fait accompli Pak. Jadi beliau itu datang karena pertemanan aja sebenarnya, hubungan pertemanan dengan Din Samsudin sepertinya gitu. Fait accompli itu artinya apa Pak? Fait accompli itu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar kehendak dia Pak. Dia terpaksa melakukan itu gitu. Dia baru sadar bahwa ini this is what I'm not what I'm
want to do gitu. Jadi apa ya, itu sebabnya kalau misalnya teman-teman itu mencerna kenapa kok beliau hanya 5 menit di acara itu, di lokasi, itu sudah suatu tanda yang jelas bahwa Dubes itu, Pak Zuhair itu, Duta Besar Palestina itu di fait accompli Pak sebenarnya. Kehadirannya itu sebenarnya hanya mau dimanfaatkan oleh kelompok yang mengundang itu. Ini analisa saya Pak ya, supaya kesannya kelompok ini itu mendapat pengakuan internasional dengan kehadiran satu orang duta besar dari negara sahabat, dalam hal ini Palestina. Nah, pertanyaan sederhananya begini, kalau memang mereka ini si Dubes ini datang karena undangan resmi dan mengakui bahwa tahu kami itu apa, kenapa hanya satu Dubes? Bagaimana dengan Dubes dari negara lain? Kok nggak ada yang hadir? Jadi jelas ini karena unsur pertemanan. Dan ternyata klarifikasi dari Kedutaan Besar Palestina memang mengatakan bahwa mereka mengira itu adalah perayaan 17 Agustus yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi karena yang ngundang ini teman pribadi, beliau datang. Tapi begitu beliau sampai ke lokasi dan beliau melihat siapa-siapa saja yang datang, beliau baru sadar gitu, oh ternyata saya dalam keadaan apa nih, kayak dijebak gitu, makanya pulang. Jadi sebenarnya nggak usah polemik juga gitu, ini sederhana aja sebenarnya. Sama seperti Mbak Muti Hatta, kalau menurut saya beliau juga hadir karena fait accompli, dan ternyata beliau hadir karena diminta untuk baca naskah proklamasi, tapi tidak tahu itu sebenarnya konsep acara apa. Tidak mungkin putri seorang proklamator itu kemudian melawan pemerintahan yang syah, itu nggak mungkin Pak, karena pasti beliau sadar konstitusi, sadar itu gitu. Jadi saya percaya dengan Mbak Mutia gitu. Jadi paling tidak ini sudah ada 2 orang yang menjadi korbannya kelompok itu gitu. Jadi ya kita bisa menilai lah mereka itu siapa gitu. Nah, kemudian kan ada juga wacana supaya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Dubes Palestina ke kantor Kemlu untuk bertanyalah kenapa Dubes Palestina datang ke sana, alasannya apa. Perlu nggak Menlu kita itu mengundang Dubes Palestina ke kantor beliau? Kalau menurut saya tidak, nggak perlu. Karena kalau sampai menteri mengundang Dubes kemudian bertanya apa korelasinya Dubes Palestina hadir di acara itu sama saja seperti kita mengakui kelompok itu tuh. Kalau sampai Duta Besar Palestina dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri ditanya, berarti kan ini suatu masalah yang dahsyat. Apalagi kalau sampai pemerintah Indonesia minta supaya pemerintah Palestina menarik Dubesnya pulang ke sana untuk diganti, kan seolah-olah berarti kita membesarkan si kami ini gitu. Sekarang begini, kalau teman-teman memang mau menyelamatkan Indonesia, rubahlah koalisi menyelamatkan Indonesia itu menjadi partai politik. Rubahlah, jangan hanya sekedar kami. Nah, Anda tuh hanya akan dianggap sebagai sekelompok orang-orang sakit hati gitu. Jadi kapan kita ngobrol, ngopi-ngopi, ketemu, kita ngopi-ngopi aja, nggak usah apa. Nah, kenapa Bapak mengusulkan koalisi kami ini untuk membentuk partai politik? Karena begini Pak, di negara demokrasi dan secara konstitusi, yang berhak untuk merubah atau mengajukan usulan atau apa itu memang partai politik Pak, itu jelas jadinya. Jadi ada penanggung jawabnya, ketua umumnya siapa, sekretaris jenderalnya siapa, kedudukannya di mana. Sekarang kalau kami itu bagaimana, bentuknya apa? Setelah partai politik misalnya dibentuk oleh koalisi kami ini, mereka harus melakukan apa nantinya? Ya seperti partai-partai lain harus ikut pemilu. Kalau dipilih oleh rakyat, banyak rakyat yang setuju dengan program-program mereka dipilih rakyat, kemudian mereka bisa dapat kursi di DPR, ya mereka melakukan perubahan atau masukan di parlemen, itu yang diajukan ke pemerintah. Itu cara yang konstitusional. Itu Pak, bukan dengan cara ngundang Dubes fait accompli, bukan itu caranya. Mereka pasti tahu kok sebenarnya jalan yang benar seperti apa gitu. Makanya saya heran gitu, teman-teman saya, ayo kapan kita ngobrol ya, kita ngopi ya. Kan saya pengen tahu juga kenapa kok Anda nggak pakai jalan yang sudah seharusnya gitu, yang kita sepakati bersama gitu loh. Kenapa harus bikin gaduh sih gitu? Iya, jadi saya pikir
kemarin itu kan deklarasi 18 Agustus katanya memperingati kemerdekaan Indonesia kan. Kalau mereka memang menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan angkatan 45, ya dilakukan dengan cara yang baik, yang konstitusional. Bentuklah diri menjadi partai politik, kemudian ikut pilpres, ikut pemilu, ajukan tuh jagoannya siapa misalnya. Apa Din Samsudin jadi capres atau siapapun lah dari sana, nggak apa-apa gitu. Nah nanti kalau misalnya rakyat memang milih mereka secara syah dan legitimate, ya kami akan nurut gitu aja. Itu demokrasi itu seperti itu Pak gitu. Jadi tunggulah 4 tahun lagi teman-temanku, kami bentuklah Anda menjadi sebuah partai politik, jadi jelas kita enak gitu, bisa saling menghargai gitu. Jadi kan di sana juga ada Mas Rizal Ramli, nggak akan ada yang menghalangi. Anda punya hak yang sama kok. Bikin partai lah, jadi jelas. Dengan Anda teman-teman kami itu membuat partai politik, itu kami secara langsung sudah mempraktekkan, sudah berbuat nyata gitu dalam hal mencerdaskan bangsa, bahwa di era demokrasi itu segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Jadi dengan cara yang benar, dengan cara yang konstitusional. Jadi ya inilah dengan cara yang benar dan bermartabat Pak.